bergerak lari. Nah ternyata tidak, itu karena memang setelah kejadian hasil pemeriksaan saksi bahwa si rekannya pun si L ini sempat meminta bantuan ke Satpam dan si tersangka pun sudah pada saat itu dia melihat korban dan dia kembali ke mobil karena memang shock. Untuk himbauannya karena ngantuk atau ya sementara memang tidak konsentrasi ya, karena kecepatannya pun kalau di jalur yang seperti itu memang termasuk cukup lumayan tinggi ya, 40 sampai 50 km per jam. Kita sudah melakukan pemeriksaan memang apalagi itu jalurnya masih sepi gitu kan. Sementara memang pengendara otomatis ini pada ruas jalan yang di ruas jalan sebelah kiri gitu. Jadi agak tidak terlalu ke kiri, bukan di trotoarnya tetapi di ruas jalannya itu. Jadi sekaligus makanya kita himbau kepada pengendara otopet listrik, karena memang otopet listrik ini kita masih koordinasi terus dengan Kementerian Perhubungan dan Perhubungan Darat apakah dikategorikan sebagai sepeda motor atau tidak. Kita masih membahas masalah kendaraan bermotor listrik gitu kan. Kita juga nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait masalah operasionalisasinya otopet listrik ini atau skuter listrik ini, karena tentunya kita melihat bahwa otopet listrik ini banyak sudah digunakan di jalan raya gitu. Makanya kita himbau kepada masyarakat kalau menggunakan otopet listrik sebaiknya di luar perumahan gitu ya. Karena kami melihat bahwa sudah ada beberapa tempat yang menjadikan tempat penyewaan dari poin ke poin gitu. Nah ini juga perlu adanya pemikiran dari si pengelola penyedia dari otopet listrik ini untuk tidak menempatkan di tempat-tempat yang justru nanti menimbulkan dampak secara lalu lintas karena pengendaranya menggunakannya di jalan raya. Kita juga susah juga membatasi masyarakat karena kan tidak semua titik bisa diawasi oleh polisi. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan otopet listrik atau skuter listrik di jalan raya karena kecepatannya pun agak lumayan, mungkin perkiraan kecepatannya sampai dengan ya mungkin 30 sampai 40 kan kilometer per jam gitu otopet listrik itu kan. Apalagi dia termasuk yang kalau saya sebut dia vulnerable road user group, jadi kelompok yang rentan. Kenapa rentan? Karena dia tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak dilindungi dengan rumah-rumah. Jadi dia persis seperti kayak pesepeda, pejalan kaki, lansia, gitu kan. Makanya kenapa kalau pejalan kaki sama pesepeda itu disiapkan ruas jalan tertentu. Misalkan kalau pejalan kaki itu ada fasilitas pejalan kaki, misalkan trotoar. Kalau pesepeda itu disiapkan ruas jalur sebelah kiri, biasanya dikasih marka gambarnya sepeda gitu. Jadi memang karena itu vulnerable. Jadi vulnerable itu memang dilindungi gitu. Jadi ya saya rasa mungkin otopet listrik ini juga harus dikategorikan sebagai vulnerable road user group, jadi kelompok yang rentan. di trotoar tuh otopet juga nggak boleh? Kalau saya himbau sih memang tidak boleh, tapi kita nanti akan koordinasi dengan pemerintah provinsi ya, karena nanti rambu-rambu marka ini juga diatur oleh lembaga lain, yaitu instansi dinas perhubungan. Nanti kita minta supaya memang ada coverage area, ada lingkungan tertentu yang boleh dilintasi gitu. Karena sekali lagi bahwa dampaknya kan ini ada nih, ya kan sudah ada kasus laka lantas yang melibatkan korbannya adalah pengendara dari otopet listrik ini. Jadi perlu dibatasi juga saya rasa gitu. Karena sekarang ini ruas jalan kita susah untuk membatasi dia keluar tidak dari trotoar gitu. Karena kan tidak setiap jalur polisi itu ada gitu. Tapi Pak Dilantas, Pak Kombes Pol Yusuf sudah menghimbau, sudah meminta dan memerintahkan kepada Kasat Lantas, kepada seluruh anggota personil Polri supaya pada saat nanti otopet listrik itu ditemukan pada saat dia menggunakan di jalan, kita himbau supaya tidak digunakan di jalan.